Belakangan ini, banyak terjadi kasus peretasan yang dilakukan oleh hacker yang menyebabkan terjadinya kebocoran data dan juga doxing. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang kebocoran data dan bagaimana cara menghindarinya. Penyebab kebocoran data ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, pertama, kesalahan manusia atau human error adalah kurangnya kesadaran diri terhadap penyebaran data sensitif dan kurang telitinya pegawai dalam menanggapi email yang mencurigakan, serta kelalaian untuk menjaga aset penyimpanan data kantor. Kedua, adanya malware juga bisa membuat peretas bisa mengambil alih komputer dan melakukan copy data. Malware atau malicious software adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Ketiga, rekayasa sosial atau social engineering. Attacker mengirimkan email phishing untuk mendapatkan data, lalu mengambil keuntungan dengan memperjualbelikan atau menggunakannya untuk melakukan suatu transaksi. Beberapa tips berikut ini bisa digunakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kebocoran data. Pertama, hindari mengakses email yang tidak dikenal. Hal ini bermaksud untuk menghindari email phishing. Kedua, perhatikan tautan di email saat mengarahkan kursor. Jika tautan yang muncul bukan tautan resmi, jangan klik tautan tersebut karena berpotensi mengarah ke situs palsu. Melakukan request yang tidak sah atau bahkan mendownload malware atau virus. Ketiga, berpikirlah dengan kritis dan analisis untuk mengenali email phishing. Keempat, selalu waspada terhadap semua pesan yang meminta untuk mengirimkan data, verifikasi informasi, dan mengisi formulir. Kelima, hindari menggunakan USB atau perangkat eksternal yang tidak dikenal, karena bisa jadi menyimpan virus dan menginfeksi komputer. Keenam, hindari menyimpan password di browser, karena jika terjadi penyadapan, maka password bisa dicuri dengan mudah. Ketujuh, selalu lakukan update antivirus dan lakukan scan antivirus untuk memeriksa komputer. Jika terlanjur berdampak kebocoran data, hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, segera ubah password. Kedua, buatlah password yang kuat dan aman. Yang ketiga, laporkan kepada Service Desk atau soc@pln.go.id jika Anda mengalami kebocoran data perusahaan. Poin penting dari menjaga kebocoran data adalah menjaga keamanan password. Seiring berkembangnya teknologi, maka metode dan alat untuk melakukan peretasan yang dilakukan oleh hacker pun juga semakin canggih. Lalu, apa saja cara yang sering digunakan oleh peretas untuk mendapatkan password dari korbannya? Yang pertama, penyadapan. Attacker akan melakukan penyadapan password dengan melakukan sniffing saat data password dikirimkan melalui jaringan, atau bisa juga dengan melakukan intercept pada data di jaringan internet. Yang kedua, percobaan login berulang atau brute force. Ini adalah teknik menginput kata sandi dari miliaran password list secara otomatis hingga password yang benar dapat ditemukan. Ketiga, mendebak password alias guessing. Data pribadi seperti nama dan tanggal lahir dapat digunakan attacker untuk membuat kombinasi password. Keempat, mengamati atau piggybacking. Setelah kita mengetahui beberapa teknik yang digunakan oleh attacker, bagaimanakah cara untuk meningkatkan keamanan password? Yang pertama, segera ubah password jika Anda indikasi pencurian atau penyusupan. Ini dilakukan untuk menghindari tindakan lain oleh hacker dan memutus akses hacker. Yang kedua, hindari menggunakan password yang mudah diketahui, karena password itu sesungguhnya bersifat rahasia. Yang ketiga, segera melapor ketika ada aktivitas yang mencurigakan, sehingga tim investigasi akan menganalisis dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, selalu menggunakan antivirus dan anti-malware yang paling up-to-date. Jika kedua software ini tidak update, maka tidak akan bisa mendeteksi virus dan malware baru. Kemudian, seperti apa password yang aman? Yang pertama, panjang dari suatu password adalah minimal 8 karakter. Kedua, tidak mencantumkan informasi pribadi yang mudah ditemukan pada password.
Selanjutnya, password tidak menggunakan kombinasi karakter atau kata yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama anak, kata dalam kamus, dan angka yang berurut seperti 1, 2, 3, dan sebagainya. Terakhir, kombinasikan password dengan karakter yang unik dan berbeda. Jika bingung dalam menentukan password yang bagus dan aman, bisa gunakan password generator. Itulah pembahasan mengenai kebocoran data dan keamanan password. Ingat, setiap karyawan berperan penting dalam menjaga keamanan data. Pengetahuan akan kesadaran keamanan cyber menjadi salah satu pilar penting. Untuk itu, harap selalu berhati-hati, bertindak cermat, dan bijak dalam menggunakan internet dan sosial media.